Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kita kepadanya. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik untuk setiap kami. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, oh Yesusku, Yesusku. Kau segalanya, oh Yesusku, Yesusku. Kau segalanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah-rumah, dalam ibadah online kita pada hari ini, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi percayalah kasih-Nya, hadirat-Nya, jamahannya, bahkan mukjizat-Nya ada di tengah-tengah kita semuanya. Biar dengan penuh hati bersyukur dan dengan penuh sukacita, kita boleh mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Shalom. Shalom. Kita mau lebih lagi bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau terima setiap berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, kami terima. Bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada untuk setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, bersyukurlah. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik untuk setiap kita. Di saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk setiap kita. Haleluya Tuhan. Kau harapan setiap kami Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama-sama dengan pemazmur Tuhan, kami mau berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa yang baik, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19, hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon akan pertolongan, kami mohon akan kemurahan Tuhan, kami mohon akan mukjizat Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur Tuhan, melindungi setiap anak-anak-Mu,
Kami semua tetap sehat. Kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan perintahkan pasukan malaikat-Mu berkemah dan berjaga di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kami juga tetap sehat. Orang-orang yang kami jumpai, khususnya juga keluarga-keluarga kami. Engkau juga Tuhan yang memberkati akan setiap usaha dan pekerjaan. Di tengah-tengah ekonomi yang sedang slow down saat-saat ini. Kami mohon kemurahan-Mu juga tetap tercurah untuk setiap anak-anak-Mu. Sementara itu kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga dan setiap pasien yang dinyatakan positif dan sakit. Baik di kota kami, di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Biarlah Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Sama seperti ketika firman Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat orang banyak, maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan dan Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Biarlah Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bumi ini. Pertolongan Tuhan turun atas negeri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para medis, para dokter, perawat, rumah sakit. Oh Tuhan, Kau lindungi mereka. Keluarga-keluarga mereka juga tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu juga boleh bersatu untuk mencoba memikirkan tindakan nyata untuk menolong banyak orang, termasuk anggota-anggota jemaat yang terkena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga yang akan memimpin, menyertai, melindungi kami. Khususnya bagi setiap kami yang harus bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Perlindungan-Mu turun. Kuasa-Mu menudungi mereka semuanya. Dan kalau hari-hari ini kami sedang mengalami kecemasan, ketakutan, biarlah Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang mengulurkan tangan-Mu, yang berkata, jangan takut, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Biarlah iman kami boleh senantiasa hanya berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup mengalahkan sesuatu, bahkan maut pun telah dikalahkan. Dan itu sudah kami peringati dalam kebaktian Paskah minggu yang lalu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan kami boleh menapak hari-hari di depan kami dengan satu harapan. Bapa kami yang baik, yang terus menyertai setiap anak-anak-Mu. Bapa kami yang baik, yang akan membawa kami kepada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan di kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada sepanjang pekan yang baru lalu, kami berdoa untuk Yunike Serli Hartanto, Ibu Ruth Delpi Mawarsari Nainggolan, Rahel Dian, Ibu Deborah Angel Indrisari Utami, Bapak Sitriono, Sintike Kolodia, Abigail Agustin Hana Puspita, Yuta Evi Rida, Bapak Gui Engkri, Ibu Ruth Endang Rumiati, Esther Trilestari, Angelika Putri Narumalina, Ibu Nani Aton Puji Astuti, David Dian Putra Pratama, Ibu Mariani, Ibu Tri Susanti. Dimanapun mereka berada di rumah-rumah mereka, biarlah Tuhan
kasih-Mu nyata atas hidup mereka. Tuhan terus memberkati mereka dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Sukacita, damai, sejahtera ada di dalam kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan juga nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya Dia satu-satunya yang sanggup memberikan kedamaian untuk setiap kita. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber perlindungan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bisa berdiri kokoh dan kuat. Karena kami berdiri di atas dasar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami semuanya. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semuanya. Supaya sungguh Tuhan, hidup kami
menjadi hidup yang menyenangkan bagi Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua yang percaya berkata, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema damai sejahteraku kuberikan dan kutinggalkan bagimu. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya percaya istilah ini menjadi istilah yang sangat-sangat populer, saudaraku. Bahkan bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh bagian dunia. Apakah itu, saudaraku? Lockdown. Ya, sebuah istilah yang oleh beberapa orang kadang-kadang diplesetkan menjadi lockdown, saudaraku. Lockdown. Dan saudara tahu lockdown itu adalah pecel, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi itu bukan lockdown, saudara. Lockdown, saudaraku. Dan kita tahu, saudaraku, lockdown adalah sebuah istilah yang dipakai, saudaraku, oleh satu negara atau satu wilayah, saudaraku, untuk mengunci semua pintu-pintu perbatasan, semua pintu-pintu wilayah, sehingga tidak ada orang yang bisa keluar ataupun masuk. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita lockdown, yaitu apa, saudara? Di rumah kita masing-masing. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa setelah peristiwa kebangkitan Yesus di perjanjian baru, ternyata murid-murid juga melakukan apa yang namanya lockdown. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid itu melakukan lockdown, saudaraku. Anda baca dalam ayat 19 bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu, itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi mereka, saudaraku, melockdown diri mereka sendiri. Mereka ada di rumah, saudaraku, dengan pintu-pintu yang terkunci, saudaraku. Bukan, saudaraku, untuk membahas atau mengurangi daripada virus COVID-19, saudaraku. Karena pada waktu itu belum ada. Tetapi apa, saudara? Alasannya dengan jelas dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka juga punya rasa takut, saudaraku. Takut kepada siapa, ya saudaraku? Dikatakan takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kenapa mereka takut, saudaraku? Karena mereka melihat bahwa guru mereka yang luar biasa, Tuhan mereka yang luar biasa, Tuhan Yesus itu ternyata, saudaraku, oleh orang-orang Yahudi dibunuh dan disalibkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu bersama, kalau dalam Minggu Paskah kita tahu bahwa murid-murid itu datang
dan melihat bahwa kubur Yesus itu kosong. Tetapi rupanya itu belum cukup, saudaraku, untuk membuat mereka tidak takut lagi, saudaraku. Belum mengalami sebuah perubahan dalam hidup mereka. Mereka masih saja takut, sama seperti ketika Yesus disalibkan. Walaupun mereka melihat kubur itu sudah kosong, Yesus tidak ada lagi di situ. Karena Yesus seperti yang dikatakannya sendiri, bahwa ia memang mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Tapi itu rupanya belum cukup, saudaraku. Belum cukup membuat mereka percaya. Sehingga mereka menutup pintu hati mereka. Mereka mengunci hati mereka, saudaraku. Sama ketika mereka belum mendengar dan belum melihat bahwa Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga kita hari-hari ini? Berapa banyak di antara kita yang masih merasa cemas, masih merasa takut. Saya katakan itu manusiawi. Tetapi biarlah itu tidak menjadi terus berkepanjangan di dalam hidup kita. Karena kita tahu dalam berita Paskah yang lalu, kubur Yesus sudah kosong. Ia tidak ada lagi di kuburan. Ia sudah bangkit. Dia menang atas kematian. Dan hal yang sama terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Bahwa ia tidak akan mati. Hidup kita tidak pernah berakhir di kuburan. Tapi hidup kita akan berakhir di sorga yang mulia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ini juga belum cukup rupanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu di tengah-tengah situasi yang semacam ini, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus itu Bapa yang baik. Dia tahu persis walaupun dia sudah bangkit, murid-muridnya masih diliputi oleh ketakutan. Dan dia datang. Dia datang tepat pada waktunya. Yaitu apa, saudara? Ketika murid-murid itu begitu ketakutan sampai mereka tutup. Mereka kunci semua pintu dan jendela-jendela yang ada. Sehingga tidak ada satu orang pun yang akan mampu melihat mereka membuka jendela mereka, membuka pintu mereka. Karena semuanya sudah dikunci rapat-rapat. Dan dalam keadaan semacam ini, datanglah Yesus, firman Tuhan berkata, dan berdiri di tengah-tengah mereka. Hari ini saudaraku, saya tahu, saya bisa merasakan. Saya juga bukan orang yang kebal dan tidak punya rasa takut. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada ketidakmengertian akan hari depan. Kan hari-hari di depan kita. Tapi saya percaya hari ini, Yesus datang tepat pada waktunya. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah kita semuanya. Yesus yang sudah bangkit itu datang dan berdiri saat ini, saudaraku, di tengah-tengah Anda melakukan ibadah online. Dia, Yesus yang penuh dengan kuasa itu, dia berdiri dan hadir di rumahmu, dimanapun engkau berada. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya? Apa yang dilakukan Yesus kepada kita semua? Alkitab dengan jelas dari ayat-ayat yang baru kita baca yang pertama. Murid-murid itu diberi damai sejahtera. Ayat 19 berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, bahwa damai sejahtera Tuhan itu Tuhan berikan kepadamu pada saat ini juga. Dia berkata kepadamu, damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya damai sejahtera, saudara? Perkataan ini hendak membuka pintu
pintu hati murid-murid dan pintu hati kita semua yang terkunci oleh ketakutan dan diganti dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya damai sejahtera? Damai sejahtera dalam bahasa Yunaninya adalah eirene. Bahasa Ibraninya yang sering kali kita ungkapkan shalom. Shalom itu artinya adalah damai sejahtera. Artinya apa saudara? Ketenangan hati yang semata-mata bersumber saudaraku daripada apa? Daripada kesadaran kita bahwa hidup kita itu semuanya ada di tangan Allah yang perkasa. Sebuah ketenangan hati yang bersumber pada sebuah kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita itu ada di tangan Allah. Allah tidak pernah melepaskan kita dari genggaman tangannya. Allah tidak pernah melepaskan kita dari tuntunan tangannya yang akan membawa kepada kemenangan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Karena Yesus berkata dengan jelas bahwa Tuhan yang disalibkan itu adalah Tuhan yang telah bangkit. Tuhan yang disalibkan itu Tuhan yang telah bangkit. Dan jauh sebelumnya saudaraku, kalau Anda membaca dalam Yohanes 14 ayat 27. Maka kita bisa melihat di situ Yesus berkata pada waktu itu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan jelas firman Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan yang begitu tegas dari Tuhan kita. Dia tidak menahan damai sejahtera itu, dia katakan, kutinggalkan dan kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu ada dua, saudaraku. Yang pertama adalah damai sejahtera yang berasal dari dunia ini. Dan yang kedua adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang diajarkan oleh dunia adalah bahwa sebuah kedamaian itu bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Jadi saudaraku, kalau Anda punya uang banyak, maka ada damai. Kalau Anda punya harta yang banyak, maka ada damai. Sama seperti Tuhan Yesus pernah mengajarkan. Ada seorang yang begitu kaya raya. Dia bisa memanen hasil panen yang begitu luar biasa. Lalu dia berkata, apalagi yang harus aku lakukan? Aku akan bangun lumbung-lumbung yang lebih besar, yang lebih banyak. Maka dikatakan apa? Tenanglah jiwaku. Jadi kalau dia tidak punya lumbung-lumbung yang begitu banyak, maka dia tidak punya damai sejahtera. Damai sejahtera yang diajarkan oleh dunia adalah damai sejahtera saudaraku yang tergantung pada situasi dan kondisi. Dan damai sejahtera ini adalah muncul ketika kita tidak sedang ada dalam masalah apapun. Semuanya berjalan baik, semuanya it's okay. Maka kita punya damai sejahtera. Kalau tidak, maka damai sejahtera kita hilang. Tapi menarik, apa yang dikajarkan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang diajarkan oleh Tuhan adalah
Damai sejahtera yang membuat kita ini tetap tenang, saudaraku. Sekalipun ada badai. Sekalipun kita sedang menghadapi sebuah masalah yang begitu besar mungkin dalam hidup kita. Tapi kita bisa tetap tenang. Karena apa, saudaraku? Damai sejahtera yang diajarkan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang lahir dari satu kebenaran. Bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ketika kita punya damai yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Yesus tahu murid-muridnya takut. Kalau orang-orang Yahudi, mereka berpikir, saudaraku, kalau guruku yang begitu ajaib, guru yang sanggup berkata kepada badai, diam, tenanglah, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati, toh bisa disalib, apalagi aku. Itu adalah pikiran yang ada dalam benak para murid. Mereka kehilangan damai. Karena apa? Karena melihat situasi dan kondisi yang ada. Tapi firman Tuhan ngajarin di kita semuanya. Bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan bagimu. Itulah yang Tuhan katakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Yesaya 32 ayat 17 berkata menarik. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, bukankah kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus? Bukankah kasih-Nya, saudaraku, telah membuat kita orang yang jahat, orang yang berdosa, dipulihkan menjadi orang yang benar, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, kalau kita percaya itu, bahwa di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, saudaraku, yang membawa apa, saudaraku? Akibatnya ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah disalib supaya kita yang tidak benar menjadi benar. Supaya kita yang tidak kudus jadi kudus. Dan ketika itu ada, maka tumbuhlah damai sejahtera. Ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu pemazmur berkata, dalam Mazmur 56 ayat 4 dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku, bukan berarti ketika Tuhan berkata, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagi engkau, dan kita tidak menjadi takut lagi. Saudara, mungkin dalam perjalanan hidup kita juga bisa menjadi takut lagi. Tapi mari kita yang sudah dibenarkan ini, bersama-sama dengan pemazmur kita bisa berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketika engkau cemas, engkau bingung, engkau tidak tahu apapun, mari bersama-sama kita percaya kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita semuanya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti murid-murid yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan ingin mengajak mereka. Ketika mereka takut kepada orang-orang Yahudi, Tuhan ingin berkata, percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Hari ini saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bukankah kita sudah mendengar firman? Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Tidak pernah dia tinggalkan kita. Kita tidak pernah jadi yatim piatu. Ada tangan Tuhan yang perkasa. Ada tangan Tuhan yang ajaib. Yang memimpin, menyertai, menolong kita dan membawa kita kepada kemenangan yang Tuhan sudah tetapkan. Oleh karena itu, saudaraku, Mazmur 42, saudaraku, ayat 11 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika engkau tertekan jiwamu, ketika engkau gelisah di dalam dirimu, berharaplah kepada Allah. Percayalah kepadanya. Dan bersyukurlah kepadanya. Karena dia dikatakan Allah penolongku. Wow. Saya berdoa. Biarlah tangan Allah akan terulur atas setiap hatimu. Hatimu yang masih terkunci dengan ketakutan, kepanikan, kegelisahan, tertekan jiwamu. Berharaplah kepada Allah. Dan bersyukurlah kepadanya. Sebab dia Allah penolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua apa? Menarik bahwa Tuhan bukan hanya memberikan damai sejahtera. Tapi murid-murid ini dimantapkan imannya. Tuhan tahu saudaraku murid-murid sedang goncang imannya. Mungkin mereka percaya akan kabar burung saudaraku. Bahwa mayat Yesus dicuri oleh mereka. Itu membuat mereka tambah ketakutan. Dan mungkin juga mereka bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah Yesus sungguh bangkit? Walaupun mereka sudah mendengar Yesus berulang kali ngomong bahwa anak manusia akan menderita aniaya, akan menderita sengsara, diludahi, dicambuk, bahkan mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Yesus ingin memantapkan iman mereka semuanya. Oleh karena itu saudaraku, ayat 20 berkata, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kata menunjukkan di sini saudara, Yesus seolah-olah ingin berkata kepada murid-murid, ini aku yang sesungguhnya. Jangan pernah lagi goyah dan tidak lagi percaya kepada kebenaran firman yang aku katakan. Lihatlah, ini tanganku, ini lambungku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai kalau kita membaca kisah selanjutnya. Ada satu murid yang belum melihat Yesus bangkit. Yaitu Thomas. Dan dia berkata, aku tidak percaya. Kalau aku belum mencucukkan jariku. Ke lambungnya, ke tangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin bukan hanya Thomas saja, tapi dalam peristiwa ini mungkin sebagian murid juga berpikir hal yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita juga sudah dengar firman. Seberapa banyak kita mendengar akan Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan cemas. Tapi kita juga mulai cemas, mulai takut, mulai bingung. Hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Dia tunjukkan saudaraku lambung dan tangannya. Ini aku, ini aku. Bahwa apa yang terjadi atasku adalah seperti yang ditulis oleh Alkitab dan digenapi. Lukas 18, saudaraku ayat 32 sampai 33 berkata demikian. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina dan diludahi dan mereka menyesah dan membunuh dia.
dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus adalah ya dan amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman, itu bukanlah sebuah hoak, tapi itu adalah sebuah kenyataan bahwa Allah tetap mengasihi engkau, Allah tetap Bapa yang baik, Allah tetap Allah yang menuntun engkau. Dan Allah adalah Allah penguasa atas segala sesuatu. Dan tidak ada yang bisa menggantikan semuanya. Bahwa Allah adalah Allah yang sama, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dengan hanya Dia berkata, jadi maka jadilah itu. Dan kuasa yang sama juga tidak pernah berubah dari Dia. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Yesus sendiri berkata menarik. Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu apa saudara? Peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 6 ayat 33. Wow, sesuatu yang luar biasa saudaraku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu peroleh damai sejahtera. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tahu. Sama seperti Dia berkata, aku tahu engkau mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, air mata. Tapi percayalah bahwa aku telah mengalahkan dunia ini. Saudaraku, mari percaya kepada Dia. Dia yang telah mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu Yesaya pasal 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita saudaraku mendengar dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kebahagiaan, damai sejahtera kita dikatakan apa? Seperti sungai yang tidak pernah kering. Segala sesuatu boleh kita hadapi. Sama seperti sungai itu saudaraku. Yang tidak pernah kering. Bahkan pada musim kemarau sekalipun. Damai sejahteramu tidak pernah hilang. Sekalipun engkau sedang mengalami saudaraku perjalanan padang gurun. Sungai-sungai damai sejahteramu tidak pernah akan kering. Sekalipun engkau mengalami akan musim kemarau yang kering kerondang. Kenapa? Karena Yeremia 29 ayat 11. Satu ayat yang sangat-sangat terkenal berkata. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa saudara? Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita semuanya adalah rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Saya percaya setiap orang tua pasti akan merancangkan rancangan yang terbaik untuk saudaraku, anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita, kita yang punya binatang peliharaan, saya yakin saudara, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu kelinci, kita akan selalu merancangkan yang terbaik. Kita beri mungkin rumah-rumahan yang baik,
beli makanan yang baik, ya kalau perlu dia sakit juga ke dokter. Kalau kepada hewan, maka juga banyak di antara kita suka dengan tumbuh-tumbuhan, selalu diberi pupuk. Itu kan artinya bahwa kita merancangkan yang terbaik supaya tanaman ini tumbuh dengan baik, bunganya akan tumbuh dengan segar, dengan indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apalagi kalau kita, anak-anaknya yang sudah ditebus, saudaraku, dengan darahnya sendiri, dengan dia mati di atas kayu salib. Makanya ayat ini sebetulnya tidak perlu kita perdebatkan lagi. Semuanya sudah jelas bahwa rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Dan menarik, dalam ayat 20 dikatakan bahwa murid-murid itu apa saudaraku? Bersukacita. Bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketakutan diubah saudaraku menjadi sukacita. Karena mereka melihat Tuhan yang hidup. Dan hari ini saya mau katakan, kita punya Tuhan yang hidup, yang hadir di tengah-tengah hidup kita, yang hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, yang hadir di tengah-tengah bangsa kita. Biarlah sukacita itu ada dan tinggal, merubah ketakutan kita, merubah kecemasan kita menjadi sukacita. Sukacita itu apa, saudara? Sesungguhnya adalah sifat hati. Dan dapat memberikan pengaruh yang baik, saudaraku, kepada seluruh tubuh. Makanya kalau kita membaca dalam Amsal 15 ayat 13, saudaraku, hati yang gembira dalam bahasa Ibraninya artinya sameak. Itu membuat mukamu berseri-seri, saudaraku. Dan percayalah ketika mukamu berseri-seri, kau memiliki imunitas tubuh yang kuat. Engkau juga saudaraku bisa membagi keceriaan, kegembiraanmu bersama dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Dan satu ayat yang sangat terkenal dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira, Ibraninya tetap sameak, adalah obat yang manjur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca mungkin ada satu orang yang sembuh dari COVID-19. Seorang yang namanya Tung Desem Waringin. Dan dia berkata, aku selalu bergembira, aku menyanyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan luar biasa, dia akhirnya sembuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudaraku. Dia bergembira, hatinya bergembira. Karena dia punya Tuhan Yesus. Hatinya gembira, dia nyanyi. Dia ngajak suster dokter nyanyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita tahu, kita punya Tuhan yang hidup. Oleh karena itu saudaraku, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama saudaraku bahwa ketika kita gelisah, kita khawatir, Tuhan berkata nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Wow.
Memelihara hati, dan kalau hati kita tadi gembira, ada sukacita. Pikiran kita, saudaraku. Pikiran itu seperti tanah. Dan tidak peduli apa yang kita tabur. Tapi selalu apa yang kita tabur, itulah yang akan dikeluarkan oleh tanah. Apa yang kita tabur dalam pikiran kita, itulah yang akan tumbuh. Ketika engkau menabur kegembiraan, sukacita, maka itu akan tumbuh kegembiraan dan sukacita. Tapi engkau menabur kecemasan, ketakutan, kepanikan, kebingungan, maka itu pula lah yang akan tumbuh dan menguasai kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga, murid-murid diutus untuk apa, saudara? Menyampaikan damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi yang semacam ini, ternyata saudaraku, tugas kabar baik itu tetap harus disampaikan. Di tengah-tengah murid-murid ketakutan, saudaraku, dengan pintu-pintu dan jendela-jendela yang terkunci, mereka melockdown diri mereka. Yesus mengatakan hal yang ketiga untuk mereka supaya menyampaikan damai sejahtera. Dia berkata dalam ayat 21, sekarang aku mengutus kamu. Mengutus apa, saudara? Mengutus untuk menyampaikan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sampaikan? Roma 5 ayat 1 dan 2 menarik berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu terjadi, saudaraku. Karena apa? Karena kita dibenarkan oleh darah Kristus. Itulah yang harus kita sampaikan. Bahwa ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kita bukannya orang yang berjalan sendirian. Kita bukan orang yang yatim piatu. Tetapi ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang menuntun langkah hidup kita. Dan ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, Tuhan sudah sediakan kemuliaan sorga yang mulia. Sama seperti penjahat yang percaya kepada Tuhan di saat-saat terakhir. Yesus berkata, hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus. Itulah berita damai sejahtera yang perlu kita sampaikan. Bahwa di dalam nama Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada sukacita. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada perlindungannya yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika kita menjadi pembawa-pembawa damai, Yesaya 52 ayat 7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Di tengah-tengah kita situasi yang semacam ini, kita bisa memberi WA, menguatkan, mendoakan, memberikan firman kebenaran apapun. Dan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya. Tuhan sudah meninggalkan damai sejahteranya bagi kita semuanya. Saya ingin menutup dengan ini, saudaraku. Indonesia beberapa waktu yang lalu kehilangan seorang musisi yang sangat terkenal, Glenn Fredly, seorang anak Tuhan. Ada satu lagunya yang menarik, yaitu Jadilah Terang. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Bukankah ini aplikasi daripada Yesaya tadi? Bahwa kita harus membawa
damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan, kepanikan, ketidakmengertian orang-orang. Karena kita telah memperoleh damai sejahtera Tuhan yang Tuhan telah berikan dan tinggalkan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman. Kami bersyukur bahwa damai sejahtera-Mu telah Engkau berikan. Damai sejahtera-Mu telah Engkau tinggalkan bagi kami semuanya. Dan damai-Mu bukanlah seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang penuh dengan kedamaian yang sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi yang bahkan mungkin membuat kami takut sekalipun. Tapi itulah damai Tuhan yang membuat kami tenang karena kami tahu Tuhan menopang setiap tangan kami. Tuhan menyertai setiap kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Allah Sang Sumber Damai, hamba sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, dalam situasi semacam apapun, bagi saat ini, saya mau berdoa bagi setiap engkau. Percayalah bahwa kita punya Tuhan, Allah yang telah memberikan damai sejahtera itu bagi kita semuanya. Oleh karena itu apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, saya mau berdoa setiap engkau. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan biarlah pertolongannya nyata atas engkau. Engkau yang sakit, engkau yang lemah, engkau yang dalam beban kehidupan yang berat, engkau dalam kepanikan, ketakutan apapun, dalam ketidakmengertian hari depan dan sebagainya, pekerjaanmu, usahamu apapun. Biarlah hari ini kasih Tuhan menjamah engkau. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang mengangkat tangan mereka. Biarlah Tuhan, hamba memohonkan belas kasihan-Mu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada kami, damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap yang lemah, setiap yang sakit. Biarlah kuasa Tuhan menjamah. Tuhan, Sang Yehova Rafa itu yang menjamah menyembuhkan anak-anak-Mu ini. Bagi setiap kami yang sedang bingung, takut tentang hari depan kami, usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan, Engkau adalah Sang Yehova Nisi Tuhan. Allah yang memberikan kepada kami kemenangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan mukjizat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau itu adalah juga Sang Yehova Jireh. Ayalah yang menyediakan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjamah, tangan-Mu terulur, kuasa-Mu turun atas semuanya. Lebih daripada itu, biarlah hati kami tidak lagi terkunci oleh ketakutan, tapi hati kami dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu terus turun atas setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur
segala pujian, keagungan dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan yang sama yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, diberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, diberkati akan pekerjaan kami, usaha kami, perjalanan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, semuanya Tuhan membuatnya berhasil. Keluar masuk kami, semuanya dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, kesetiaan dan ketaatan. Dan saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Shalom saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mari yakini ayat itu agar benar-benar kita bersukacita, supaya damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tetap melekat erat dan menjadi milik kita. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang Minggu 26 April 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Paulus Kalimbongan dengan tema Ke Emmaus, putus asa menjadi optimis. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.